Anda kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Proses merger PT Angkasa Pura I Persero atau AP1 dan Angkasa Pura II terus berjalan sejak dimulai pada November 2023. Adapun proses merger kedua operator bandara plat merah itu disebut akan rampung sepenuhnya pada 1 Maret 2025. Proses merger PT Angkasa Pura I Persero atau AP1 dan AP2 terus berjalan sejak dimulai pada November 2023. Mengutip dokumen keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia, proses merger kedua operator bandara plat merah itu akan rampung sepenuhnya pada 1 Maret 2025. Pada tahun ini proses merger akan melalui sejumlah tahapan, dimulai dengan pengubahan nama PT Angkasa Pura menjadi PT Angkasa Pura Nusantara atau nama lain, sesuai persetujuan PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau InJourney. Sebagai informasi, Angkasa Pura Indonesia merupakan induk usaha AP1 dan AP2. Angkasa Pura Indonesia sendiri masuk ke dalam holding BUMN pariwisata dan pendukung yakni InJourney. Setelah Angkasa Pura Indonesia berganti nama Angkasa Pura Indonesia akan digunakan oleh AP2, kemudian AP1 akan masuk ke AP2 yang berubah namanya menjadi Angkasa Pura Indonesia. Adapun merger AP1 dan AP2 ini berlaku efektif per 1 September 2024 seiring dengan penetapan posisi keuangan pembukaan atau opening account perseroan. Opening account dilakukan setelah dilakukan laporan posisi keuangan penutupan masing-masing perusahaan pada 31 Agustus 2024. Tahapan terakhir akan dilakukan penyesuaian sertifikat bandara atas nama AP1 menjadi PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama AP2. Proses ini akan berlangsung mulai 1 September 2024 sampai 1 Maret 2025. Selanjutnya, dengan adanya merger AP1 dan AP2 menjadi Angkasa Pura Indonesia, maka struktur kepemilikan saham perseroan juga akan berubah. Saham seri B sebanyak 52,07% akan dipegang InJourney dan 47,92% akan dipegang Angkasa Pura Nusantara. Sedangkan saham seri A sisanya akan dikantongi oleh Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan proses merger dari Angkasa Pura menuju Angkasa Pura Nusantara, di mana pemirsa BUMN Holding Pariwisata dan Aviasi, yakni PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau InJourney, mengungkap potensi pengembangan bisnis non-penerbangan atau non-aero dari penggabungan atau merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Direktur Utama InJourney, Doni Oskaria menuturkan dengan penggabungan ini InJourney Airports akan menjadi operator bandara terbesar nomor 4 di dunia. Ia menuturkan jumlah penumpang yang akan dilayani InJourney Airports mencapai 170 juta orang per tahunnya. Ia pun memaparkan proses penggabungan ini mengacu pada best practice pada perusahaan pengelola bandara di dunia. Sebagian besar pendapatan dari usaha pengelolaan bandara di dunia disebutkan oleh Direktur InJourney berasal dari sektor non-penerbangan atau non-aero seperti retail dan properti. Sementara itu saat ini penerimaan perusahaan pengelolaan bandara di Indonesia justru masih didominasi oleh segmen aero atau segmen penerbangan. Dan seiring dengan hal tersebut, proses merger Angkasa Pura kedepannya diharapkan dapat meningkatkan segmen pendapatan non-aero. Di mana upaya tersebut nantinya dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari mengubah tenant mix, melakukan rezoning hingga mempercepat processing time. Ia pun menuturkan upaya-upaya tersebut dapat membuat penumpang lebih betah di bandara dan hal ini nantinya diharapkan berdampak pada meningkatnya konsumsi ataupun spending para penumpang di toko-toko yang disediakan oleh sejumlah bandara yang dikelola oleh InJourney Airports. Dan pemirsa, aksi merger antara Angkasa Pura I dan juga Angkasa Pura II ini ternyata turut menimbulkan kekhawatiran terkait adanya gelombang PHK di Angkasa Pura I maupun Angkasa Pura II. Lantas seperti apa sikap manajemen Angkasa Pura terkait dengan hal ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya. PT Angkasa Pura Indonesia Persero atau InJourney Airport memastikan merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II
tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan kedua perusahaan tersebut. Hal ini diungkapkan Corporate Secretary Group Head Angkasa Pura Indonesia Rahadian D. Yogisworo. Ia mengatakan setelah kedua operator bandara itu digabungkan, kemungkinan akan ada peralihan karyawan ke kantor pusat maupun kantor cabang. Adapun saat ini proses merger AP1 dan AP2 masih terus berlangsung dan ditargetkan dapat selesai dalam waktu dekat. Sebelumnya, Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi menuturkan, pihaknya akan mengintegrasikan kantor AP1 dan 2 sekaligus para karyawannya. Pengintegrasian ini dilakukan setelah tahap pertama merger yakni penyedipan instrumen tata kelola subholding selesai dilakukan. Sementara itu, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney, Doni Askaria menargetkan proses merger AP1 dan AP2 dirampung Juli 2024. Proses penggabungan kedua operator bandara itu sudah dilakukan sejak November 2023. Sejak itu pihaknya telah menyatukan dari sisi organisasi, operasi hingga keuangan kedua perusahaan, sehingga pada Juli 2024 proses penggabungan akan selesai. Tim Liputan IDX News. Ya, sebelumnya pemirsa Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II meminta agar proses penggabungan AP1 dengan AP2 menjadi PT Angkasa Pura Indonesia ditunda hingga pihak manajemen memberikan rencana penggabungan secara rinci kepada Serikat Karyawan. Ketua Umum DPP Sekar Pura II Aziz Fahmi Harahap ini mengatakan bahwa pengumuman ringkasan rancangan penggabungan AP1 dengan AP2 tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas atau PT. Ya, Angkasa Pura Indonesia ataupun Injourney Airports ini buka suara terkait permintaan penundaan penggabungan atau merger dari AP1 dengan AP2 dari Serikat Karyawan Angkasa Pura II. Rahadian D. Yogisworo, Corporate Secretary dari Grup Head PT Angkasa Pura Indonesia memastikan bahwa proses penggabungan AP1 dan AP2 menjadi Angkasa Pura Indonesia telah disosialisasikan kepada karyawan pada kedua perusahaan. Ia pun menjelaskan komunikasi kepada seluruh karyawan telah dibangun melalui mekanisme hubungan industrial yang berlaku. Manajemen pun memastikan tetap memperhatikan kewenangan dalam menjalankan aksi korporasi dari rencana penggabungan ini, tentunya dengan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik. Adapun saat ini rencana penggabungan berjalan sesuai dengan rencana, di mana manajemen dari Angkasa Pura menyebut rencana penggabungan AP1 dan AP2 telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk masuk di dalam proyek ataupun program strategis nasional, yaitu peningkatan konektivitas udara dalam rangka pertumbuhan industri pariwisata dan penerbangan nasional. Dan terkait merger Angkasa Pura, pemirsa, seperti apa sebetulnya pandangan dan harapan dari pengamat? Apakah merger ini diyakini akan memberikan dampak positif? Berikut kita simak informasinya. Kementerian BUMN tengah melangsungkan proses merger antara dua operator bandara nasional, yakni Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas melalui integrasi layanan transportasi. Pengamat penerbangan Gatot Harjo mengatakan integrasi bandara tersebut akan meningkatkan daya saing di mata internasional, serta mengoptimalisasi fungsi dari perusahaan plat merah di sektor transportasi udara. Menurutnya langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, sehingga arah bisnis kedigantaran plat merah lebih fokus, terarah, dan terukur. Gatot menyebut dengan adanya integrasi maka secara tata kelola dan pengawasan akan lebih maksimal, sebagaimana perusahaan holding yang telah dibentuk oleh Kementerian BUMN sebelumnya. Selain itu, rencana ini juga akan mampu meningkatkan kualitas layanan penerbangan melalui pendirian perusahaan induk. Terlebih ketika nantinya holding bandara tersebut menyediakan bandara hub secara khusus. Misalnya terkait rencana menjadikan Indonesia menjadi hub internasional, akan dapat lebih terarah dan tidak saling bersaing, karena sudah dalam satu pengelolaan. Lebih lanjut, integrasi ini juga dinilai akan memfokuskan arah pengembangan ke bandar udara Indonesia bisa menjadi lebih terarah, sehingga tatanan ke bandar udara nasional dan implementasi operasionalnya juga dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Tim Liputan IDX News. Upaya BUMN Holding Pariwisata dan Aviasi PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney menggenjot sektor bisnis non-penerbangan ataupun non-aero dari merger PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi Angkasa Pura Indonesia perlu memperhatikan sejumlah aspek. Pemerhati penerbangan Alvin Lee memaparkan bahwa segmen non-aero atau non-penerbangan merupakan penerimaan perusahaan pengelola bandara di luar pelayanan pesawat udara. Penerimaan ini didapat dari sektor usaha pendukung di bandara seperti ruang iklan,
penyewaan tenan untuk restoran, hotel, toko retail, dan sebagainya. Ia menyebut penerimaan non-aero yang didapat perusahaan pengelolaan bandara di Indonesia cenderung kecil karena belum dikelola secara optimal. Ia pun menuturkan salah satu aspek yang harus dibenahi untuk mengembangkan penerimaan non-aero adalah biaya sewa dan bagi hasil. Di mana ia menyebut perusahaan pengelola bandara di negara lain ini tidak akan memungut biaya bagi hasil ataupun konsesi jika sudah membebankan biaya sewa kepada tenan. Namun di Indonesia, kedua biaya ini ternyata masih dipungut kepada para tenan. Hal ini membuat harga barang-barang atau makanan yang dijual di bandara-bandara Indonesia cenderung lebih mahal bila dibandingkan dengan di luar bandara. Alvin Lee melanjutkan upaya menggenjot penerimaan bisnis non-aero juga perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada para penumpang. Di mana hal ini tidak hanya menjadi tugas operator bandara, tetapi juga pihak-pihak lainnya, terutama maskapai penerbangan. Ya, pemirsa, kita nantikan bagaimana kemudian proses dari merger antara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Apakah kemudian hasilnya nanti sesuai dengan target yang ditetapkan, dan kita harapkan memang ini bisa meningkatkan daya saing dari pengelolaan bandara di Indonesia agar kemudian bisa lebih optimal dan tentunya bisa bersaing dengan sejumlah perusahaan pengelolaan bandara di dunia lainnya. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.